bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Oke, daon nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Yusril Putra Aditya Warma, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kota Palopo. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan satu materi yang berjudul unsur-unsur dan aspek-aspek negara. Materi ini merupakan materi yang telah diamanahkan oleh dosen mata kuliah saya, yaitu Pak Takdir, pada mata kuliah Ilmu Negara. Untuk kelengkapannya, mari kita menyaksikan dengan seksama. Bye-bye. Kita kembali pada kesempatan kali ini kita akan membahas latar belakang, yaitu latar belakang dari unsur dan aspek-aspek negara. Negara merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang jikalau negara ini tidak ada, maka warga negara dan negara itu sendiri pasti akan berantakan, tidak teratur secara bagaimana Kita butuhkan yang namanya negara sebagai sosok organisasi yang mengatur kedaulatan, ketertiban dan lain-lain sebagainya dalam suatu negara. Adapun unsur merupakan pembentuk yang tidak bisa dihilangkan. Kalau satu unsur hilang, maka yang lain juga akan tidak dianggap oleh negara. Yang gemilang kali ini kita masuk kepada pembahasan inti. Nah, unsur-unsur dan aspek-aspek negara. Unsur-unsur ini merupakan pembentuk suatu negara dan ini merupakan syarat mutlak agar negara diakui secara sah oleh hukum. Yang unsur pertama yaitu wilayah. Pengertian bagian permukaan bumi yang menjadi kekuasaan sah suatu negara terdiri dari darat, laut, termasuk teritorial dan udara. Adapun unsur yang kedua yaitu rakyat. Pengertiannya itu sekumpulan orang yang tinggal tetap di wilayah negara. Peran mereka adalah pemilik kedaulatan dan penggerak kehidupan negara. Jenisnya yaitu warga negara dan penduduk asing. Adapun unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Pengertiannya adalah lembaga atau sistem yang mengatur dan mengelola negara. Berdaulat artinya bebas mengatur negara sendiri, tidak dikendalikan oleh negara lain. Tugas utama dari pemerintah yang berdaulat adalah membuat hukum, menjaga keamanan, dan mengelola diplomasi. Yang keempat yaitu pengakuan dari negara lain. Pengertiannya penerimaan resmi terhadap eksistensi suatu negara. Fungsinya memungkinkan jalinan hubungan internasional yang sah dengan negara-negara yang lainnya. Ada dua jenis, yang pertama itu de facto berdasarkan kenyataan, yang kedua yaitu de jure, resmi menurut hukum. Adapun fungsi-fungsi unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu wilayah. Fungsi dari wilayah yang ini merupakan tempat hidup rakyat, batas kedaulatan, sumber kekayaan alam, dan ruang lingkup berlakunya hukum. Adapun fungsi rakyat, pendukung utama kehidupan negara, pemilik kedaulatan atau demokrasi, dan penggerak segala aspek kehidupan dalam suatu negara. Adapun fungsi pemerintah, menyusun dan melaksanakan hukum, penyedia pelayanan publik, penjamin keamanan, dan pengambil keputusan nasional dalam lingkup hubungan internasional. Adapun fungsi dari pengakuan negara lain adalah melegitimasi eksistensi secara global, membuka hubungan diplomatik, dan mempermudah bergabung dengan organisasi-organisasi internasional seperti PBB.
Dan yang ketiga yaitu aspek-aspek negara. Bidang kehidupan yang dikelola yaitu yang pertama aspek ideologi. Aspek ideologi merupakan landasan atau pandangan hidup negara, contohnya Pancasila di Indonesia. Yang kedua aspek politik. Sistem yang mengatur kekuasaan, pemerintahan, dan hubungan negara rakyat. Contohnya yaitu demokrasi. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi, merupakan cara negara mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan rakyatnya. Adapun aspek yang keempat yaitu aspek sosial. Aspek sosial budaya adalah hal-hal yang menyangkut tradisi, norma, agama, dan identitas bangsa atau maupun suku. Yang kelima itu aspek pertahanan dan keamanan, yaitu upaya menjaga kedaulatan dari ancaman dalam dan luar negeri. Contohnya peran TNI dan Polri. Yang keenam merupakan aspek hukum, sistem aturan yang menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum. Sampai ke penghujung video kali ini, dan saya akan menyimpulkan sekaligus memberi saran kepada para penonton yang telah menyimak dengan seksama. Kesimpulannya adalah kita harus memahami unsur-unsur dan aspek-aspek negara agar kita menjadi rakyat yang sadar akan berbangsa dan bernegara. Dan dengan unsur-unsur tadi, kita bisa mengetahui apakah satu negara itu diakui secara resmi oleh hukum ataukah tidak diakui secara resmi. Adapun mengenai aspek, dengan aspek kita mengetahui apa saja yang mendukung suatu negara sehingga dapat berdiri kokoh seperti negara kita, Republik Indonesia. Adapun sarannya yaitu bagi siapapun, penuntut ilmu maupun orang-orang yang sudah melakukan kerja, kita harus menguasai unsur-unsur dan aspek negara supaya kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita akan berbangsa dan bernegara. Dan sekian dari saya. Unsur makola, wansur makola. Lihatlah siapa yang menyampaikan dan lihatlah apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngày vô nhà thương, ngày vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình tình tình.